Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianingsi. Saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi lembaga sosial Islam. Pertama, ruang lingkup lembaga sosial Islam. Lembaga zakat, infak atau sodako, dan wakaf. Zakat adalah kewajiban rutin tahunan yang harus dikeluarkan atas dasar standar tertentu dalam batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, infak tujuannya untuk kemaslahatan umum. Selain itu, tidak diatur kriteria khusus soal pihak yang berhak menerima infak. Sedangkan sodakoh dikeluarkan rutin oleh seseorang karena kewajiban sosialnya. Selanjutnya, wakaf ini bisa disebut pengembangan makna dari infak. Infak hanya untuk menyelesaikan masalah sesaat, kalau wakaf membantu kelanjutan. Berikutnya, tata kelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lembaga pengelolaan ZISWAF haruslah akuntabel dan acceptable, karena lembaga ZISWAF yang akuntabel dan acceptable akan memunculkan kepercayaan masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di lembaga pengelolaan zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah segala aktivitas harus diperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah. Aktivitas organisasi dilaksanakan secara adil dan aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar. Berikutnya, perlakuan akuntansi PSAK 109. PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI sebagai berikut. Pertama, Fatwa MUI nomor 8/2011 tentang amil zakat menjelaskan tentang kriteria tugas amil zakat, juga pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional, serta sesuai dengan kaidah Islam. 2. Fatwa MUI nomor 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, di mana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal, baik jenis maupun cara perolehannya. Fatwa MUI nomor 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Terakhir, Fatwa MUI nomor 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Selanjutnya, dana-dana sosial Islam, zakat, infak atau sodako, dan wakaf. Pengelolaan dana zakat, infak, sodako, dan wakaf diorientasikan pada dua sektor, yakni karitatif dan pemberdayaan. Pertama, sektor karitatif atau charity digunakan untuk kebutuhan masyarakat kaum duafa dalam jangka pendek seperti bantuan sosial, bakti sosial, pembagian sembako, dan lainnya. Sedangkan sektor pemberdayaan lebih bersifat jangka panjang dengan bentuk program terencana dan terorganisir. Berikutnya, akuntansi lembaga sosial Islam, zakat, infak atau sodako, dan wakaf. Pertama, akuntansi untuk zakat. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai 1. Pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. 2. Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Beban penghimpunan dana dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Terakhir, zakat dikatakan telah disalurkan kepada mustahikun amil hanya bila telah diterima oleh mustahikun amil tersebut. Akuntansi untuk infak atau sedekah. Penerimaan infak atau sedekah diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak atau sedekah, terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. Penurunan nilai aset infak atau sedekah diakui sebagai pertama, pengurang dan dana infak atau sedekah jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, atau 2. Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Terakhir, dana infak atau sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Terakhir, akuntansi untuk wakaf. Hingga saat ini belum ada PSAK yang mengatur tentang lembaga wakaf, namun merujuk pada akuntansi konvensional serta praktik dari lembaga wakaf yang telah beroperasi di Indonesia saat ini, maka perlakuan akuntansi untuk zakat, infak atau sodako dengan wakaf tidak akan berbeda jauh. Yang membedakan akuntansi wakaf, zakat, infak atau sedekah adalah pada zakat, infak atau sedekah tidak ada penerimaan yang berasal dari pengembangan dana zakat atau infak atau sedekah. Kalaupun ada, nilainya tidak terlalu besar. Sedangkan pada wakaf akan ada dana penerimaan yang berasal dari pengembangan dana wakaf, terutama wakaf tunai, dan kemungkinan memiliki nilai yang besar.
Kesimpulan dari materi ini bahwa zakat merupakan kewajiban yang mengikat setiap muslim dan dikenakan atas diri dan harta yang dimiliki oleh muslim. Zakat berbeda dengan infak atau sedekah dan sumbangan yang bersifat tidak wajib, namun berbeda juga dengan pajak. Untuk wakaf dari sisi akuntansi dan pertanggungjawaban nazir, belum ada PSAK yang mengatur hal tersebut. Untuk pelaksanaan akuntansi, DSAK telah mengeluarkan ED 109 tentang akuntansi untuk lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh. Dengan telah diterbitkan ED tersebut, diharapkan pengelolaan zakat, infak, atau sedekah akan lebih transparan dan tepat sasaran sesuai dengan tuntutan syariah. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.